Jenis disabilitas yang aku alami yaitu tunanetra total. Respon yang aku dapetin dari keluarga dan lingkungan sekitar rumah itu cukup baik sih. Dan stigma yang aku dapetin saat awal jadi tunanetra itu keluarga aku sih nganggapnya kalau tunanetra tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak bisa lanjut kuliah, nggak bisa main handphone atau pakai laptop gitu. Halo, perkenalkan, nama aku Nurfadila Tafidah, biasanya dipanggil Dila. Aku merupakan mahasiswi di Universitas Negeri Jakarta, Prodi Bimbingan dan Konseling, angkatan 2020. Jenis disabilitas yang aku alami yaitu tunanetra total. Penyebab aku tunanetra karena penyakit glaukoma dari tahun 2015. Itu aku didiagnosa glaukoma oleh dokter, dan saat itu aku masih menjadi tunanetra low vision. Setahun kemudian penglihatan aku makin menurun dan 2016 aku menjadi tunanetra total. Respon yang aku dapetin dari keluarga dan lingkungan sekitar rumah itu cukup baik sih. Dan stigma yang aku dapetin saat awal jadi tunanetra itu keluarga aku sih nganggapnya kalau tunanetra tuh udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak bisa lanjut kuliah, nggak bisa main handphone atau pakai laptop gitu. Karena itu aku minta orang tua aku untuk mencarikan yayasan tunanetra gitu untuk aku belajar. Nah, di sana aku baru tahu kalau tunanetra itu ternyata bisa ngelakuin hal lain gitu, masih bisa melakukan kayak main handphone atau memakai laptop gitu. Nah, dari situ stigma aku juga berubah sih mengenai tunanetra gitu. Dan ternyata tunanetra itu masih banyak hal yang bisa dilakuin gitu. Pendidikan aku sebelum menjadi tunanetra yaitu bersekolah di sekolah umum, dan setelah menjadi tunanetra aku ikut kejar paket B dan juga paket C dan belajar di Yayasan Mitra Netra. Perbedaan cara belajar aku dari sebelum menjadi tunanetra dan setelah menjadi tunanetra yaitu sekarang aku belajar dengan menggunakan braille, dan juga saat membaca buku aku menggunakan audiobook. Saat kuliah daring kemarin tidak ada fasilitas khusus yang disediakan, semuanya itu dari aku sendiri seperti laptop bicara dan juga HP bicara gitu untuk menunjang perkuliahan. Kalau untuk fasilitas di kampus itu karena kemarin kuliahnya daring, jadi aku kurang mengetahui gitu. Tapi setahu aku dari teman-teman aku yang disabilitas juga dan udah merasakan kuliah offline gitu, di kampus tuh udah ada guiding blocks ya, jadi jalanan untuk tunanetra gitu, fasilitas yang menunjang. Dan juga setahu aku sih yang lainnya belum ada gitu fasilitas yang menunjang untuk tunanetra. Cara aku untuk menghadapi stigma negatif dari masyarakat gitu, karena kan aku juga pernah dapat stigma yang negatif juga dari masyarakat kalau tunanetra itu nggak bisa kuliah gitu, nggak bisa belajar kayak yang lain. Nah, cara aku ngadepinnya itu aku sih biasanya edukasi mereka sih kalau tunanetra tuh punya laptop bicara dan juga HP bicara untuk menunjang perkuliahan kayak gitu. Di UNJ ada komunitas yang mengayomi disabilitas, itu namanya relawan disabilitas. Nah, di situ tuh terdapat kakak relawan disabilitas yang fungsinya tuh membantu mahasiswa disabilitas dalam menjalani perkuliahan gitu. Kalau misalnya ada kendala, itu kita bisa menghubungi relawan disabilitas untuk mereka bantu. Kalau untuk lembaga yang
menaungi pekerjaan disabilitas tuh setahu saya ada namanya Disable Enterprise, itu program kerja dari Angki Yudhistia. Dan setelah itu kalau misalnya disabilitas juga ingin daftar PNS, itu ada kuota khusus disabilitas gitu untuk PNS sendiri. Hal yang ingin aku sampaikan ke teman-teman yaitu saat kita offline nanti, aku mohon kerjasamanya seperti dituntun untuk mobilitas ke kelas atau ke mana aja gitu di lingkungan kampus. Dan untuk dosen, aku mohon bimbingannya juga, karena kan emang ada beberapa hal yang harus aku butuhin gitu, kebutuhan khusus yang aku perluin selama perkuliahan. Dan harapan aku untuk kampus, semoga UNJ dapat menjadi kampus yang lebih inklusi lagi dan aware terhadap disabilitas, dan juga fasilitasnya lebih menunjang untuk disabilitas.